mengubah takdir yang melawan langit. Aku langsung mencampakkan tunanganku dan cinta idamannya. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Terlahir kembali setelah kematian. Di kehidupan kali ini, aku akan menjadi lebih pintar. Dengan tegas menghindari semua interaksi dengan Liu Ruyan. Tidak ingin ada keterikatan sedikit pun. Dia bilang tidak akan pulang saat liburan musim panas. Oke. Aku segera mengemas barang-barang dan pulang ke kampung halaman di desa. Dia membantu Lu Baiken mengasuh anak. Aku mengemas barang-barang semalaman dan pindah dari rumah kontrakan. Dia berencana pergi ke selatan untuk membangun karier dan berbisnis. Kalau begitu, aku akan langsung mendaftar ke Universitas Utara. Intinya adalah melarikan diri ke arah yang berlawanan. Di kehidupan sebelumnya, aku benar-benar hancur saat sudah tua. Bahkan anak yang kubesarkan dengan mempertaruhkan nyawaku menyuruhku segera bercerai dengannya. Agar dia bisa bersatu dengan Lu Baiken dalam apa yang mereka sebut cinta sejati sampai mati. Apa yang paling menyakitkan? Aku bekerja keras seumur hidup mencari uang untuk menghidupi keluarga. Pada akhirnya, istriku adalah milik orang lain, dan anakku juga milik orang lain. Aku hanyalah orang bodoh yang dimanfaatkan. Aku memegang surat penerimaan universitas yang masih baru. Aku begitu bersemangat hingga telapak tanganku gemetar. Di saat terakhir, aku langsung mengubah pilihan jurusanku. Aku sudah membulatkan tekad untuk belajar di utara. Guru tampak sangat terkejut. Tunanganmu, Liu Ruyan, takut dingin. Dia berencana pergi ke selatan. Tapi kamu malah memilih utara. Bukankah ini benar-benar berlawanan arah? Apakah pernikahan ini masih akan dilangsungkan? Begitu mendengar nama Liu Ruyan, wajahnya yang cantik dan menawan terlintas di benakku. Semua orang tahu, aku, seorang pemuda miskin, bisa masuk kota untuk belajar. Semuanya berkat bantuan keluarga Liu. Liu Ruyan berasal dari keluarga kaya. Parasnya sangat cantik. Nilai akademiknya luar biasa. Benar-benar gadis idaman semua orang. Ayahku dulu adalah sopir ayahnya. Saat itu ayahku mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan ayahnya. Itulah sebabnya kedua keluarga menjodohkan kami sejak kecil. Jika tidak, seumur hidup aku tidak akan pernah bisa masuk ke lingkaran sosialnya sedikit pun. Wajahku tampak serius. Nada bicaraku terdengar tegas. Pernikahan ini ditentukan oleh generasi tua. Sesuatu yang dipaksakan tidak akan terasa manis. Pernikahan yang bertentangan dengan keinginan pribadi. Sudah tidak sesuai lagi dengan tren zaman sekarang tentang kebebasan menikah. Guru menatapku dengan heran. Aku mengangguk sambil tersenyum. Boleh juga, kesadaran pemikiranmu cukup tinggi. Benar-benar memahami inti dari Marxisme, meninggalkan sekolah. Kembali ke asrama, ingatan dari kehidupan sebelumnya membanjiri benakku dengan gila. Di kehidupan lalu, tidak lama setelah aku mengikuti Liu Ruyan ke selatan untuk kuliah, kami langsung menikah. Setelah menikah, dia dengan cepat hamil. Tekanan ekonomi keluarga seketika memuncak. Saat itu, gelombang demam berbisnis sedang melanda seluruh negeri. Aku langsung putus sekolah dan terjun ke dunia bisnis untuk mencari uang. Sejak itu, aku berlari ke sana kemari mencari klien di seluruh penjuru negeri. Setiap hari menghadiri jamuan, minum alkohol, memasang wajah ramah, merendahkan diri demi mengirimkan uang belanja yang banyak ke rumah setiap bulan, memanjakannya hingga menjadi nyonya kaya. Di rumah ada pengasuh, pelayan tersedia lengkap. Dia hanya perlu fokus mengurus anak dengan tenang. Namun, setiap kali aku pulang dengan keadaan lelah setelah perjalanan jauh, yang kudapatkan hanyalah tatapan dingin dari ibu dan anak itu. Anak itu sangat dekat dengan Lu Baiken. Setiap kali bicara, dia memanggil orang lain sebagai ayah. Kemudian hal yang lebih tidak masuk akal terjadi. Mereka diam-diam merayakan ulang tahun ke-60 Lu Baiken dengan mewah. Sepanjang prosesnya mereka menyembunyikannya dariku. Aku baru mengetahuinya setelah melihat unggahan teman di media sosial. Di dalam foto itu, putraku berlutut memberikan teh kepada Lu Baiken. Liu Ruyan, putraku dan Lu Baiken saling berpelukan erat, tersenyum dengan sangat harmonis. Benar-benar terlihat seperti keluarga bahagia dengan 3 anggota. Melihatnya membuat hatiku terasa berdarah. Putraku bahkan kemudian datang untuk berterus terang kepadaku. Jika bukan karena kakek yang memisahkan mereka secara paksa saat itu, ibuku sudah lama bersamanya. Kau sama sekali tidak cocok dengan ibuku. Kau sudah tua dan menyedihkan. Tidak bisakah kau berlapang dada dan melepaskannya? Demi menyatukan cinta sejati mereka, aku bekerja keras mencari uang, membanting tulang untuk membiayai putraku.
namun dia justru mengatakan hal seperti itu. Selama bertahun-tahun aku terombang-ambing di luar sana, mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menafkahi ibu dan anak itu. Dengan hati-hati mencoba mengambil hati mertuaku, memenuhi semua kebutuhan materi mereka. Pada akhirnya, aku malah dituduh hanya peduli pada uang, tidak tahu cara menemani, dan terlalu terobsesi dengan harta. Padahal setiap sen yang mereka belanjakan adalah hasil dari mengorbankan kesehatanku, mempertaruhkan nyawaku dalam jamuan minum demi relasi. Benar-benar diperas habis-habisan. Saat jamuan, aku minum sampai muntah darah. Terbaring sendirian di rumah sakit yang sepi. Karena takut keluarga khawatir, aku tidak menelepon mereka. Namun dia justru memasak banyak makanan di rumah. Menjalani hidup bersama Lubaiken. Saat ayahku meninggal, karena jarak yang jauh, ditambah alasan harus membawa putranya, dia menolak pulang untuk melayat. Aku bekerja keras mencari uang demi keluarga ini. Namun pada akhirnya mereka semua bilang aku terlalu memaksakan diri dan tidak pantas untuknya, serta menghalangi cintanya dengan teman masa kecilnya. Mereka bilang aku terlalu maskulin, memiliki keinginan memiliki yang terlalu kuat. Mengapa aku tidak bisa merelakan cinta Liu Ruyan dan Lubaiken? Tapi aku tidak mau. Karena bertahun-tahun bekerja dan menjamu relasi di luar kota, organ dalamku sudah lama rusak, mulai dari mah kronis, tukak lambung, radang sendi, dan berbagai penyakit lainnya. Yang lebih ironis lagi, putraku membawa laporan tes DNA dan memberitahuku bahwa dia bukanlah putra kandungku. Anak itu menyarankanku untuk bercerai, karena dia tahu bahwa dia adalah putra Lubaiken. Aku bekerja keras seumur hidupku. Hidupku seperti sebuah lelucon. Jantungku tidak kuat menahan guncangan itu. Pandanganku menjadi gelap. Aku jatuh tersungkur di lantai, masih memanggil nama putraku. Namun dia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Pada saat itu, aku sangat menyesal. Mengapa aku harus menikah dengannya? Mengapa aku harus berjuang mati-matian mencari uang? Mengapa? Karena dia dan orang-orang tidak tahu terima kasih itu telah menyia-nyiakan seluruh hidupku. Untungnya aku terlahir kembali. Kembali ke masa sebelum aku menikah dengan Liu Ruyan. Semuanya masih bisa diperbaiki. Sesampainya di rumah, aku menyembunyikan surat penerimaan universitas dan mulai memasak. Rumah ini disewa oleh keluarga Liu. Liu Ruyan tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah tangga. Jadi tentu saja semua urusan rumah jatuh ke tanganku. Saat memasak, pikiranku menghitung biaya yang telah diberikan keluarga Liu untuk membantuku hingga saat ini. Kapan aku akan berangkat ke universitas? Begitu memikirkan tanggal pasti keberangkatanku meninggalkan kota ini, hatiku bergejolak. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum di wajahku. Sebentar lagi aku bisa terlepas dari Liu Ruyan, terlepas dari keluarga Liu. Aku menyajikan mangkuk sup terakhir. Liu Ruyan kembali dari luar. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Begitu pintu dibuka, aku melihat Lubaiken tersenyum lebar. Aku membawa keponakanku ke rumahmu untuk numpang makan. Habisnya masakanmu enak, anak ini sangat menginginkannya. Lubaiken, wajahnya tipikal pria tampan yang manja, bekerja di grup seni. Alisnya rapi dan wajahnya rupawan, seperti pemuda tampan di film, sedangkan anak itu terlihat gempal. Dia sudah sangat familiar dengan asrama ini, langsung menyerbu ke dapur untuk mengambil nasi, bahkan menggunakan mangkuk terbesar. Setelah 3 mangkuk nasi habis, tidak ada satu butir nasi pun yang tersisa di panci. Dengan suara kekanak-kanakan, dia mempersembahkannya kepada Liu Ruyan, Lubaiken, dan juga dirinya sendiri. Sedangkan aku hanya bisa membereskan kekacauan di dapur. Dari sudut mataku, aku melihat mereka bertiga tertawa dan mengobrol di meja makan. Saat makanan masuk ke mulut, pupil mata mereka seketika bergetar karena terkejut. Mereka langsung memuntahkannya. Paman, ini sangat pedas dan asam. Aku tersenyum tipis. Aku melihat Liu Ruyan terburu-buru menyajikan sup untuk mereka, paman dan keponakan itu. Begitu sup masuk ke mulut, mereka menyemburkannya keluar. Seluruh hidangan di meja terkena air liur mereka. Apa kau bertengkar dengan Feng Yuan? Masakannya beracun. Apa ini pantas dimakan orang? Lubaiken menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dengan wajah gelap, dia menarik keponakannya dan pergi. Liu Ruyan tersenyum canggung mengantar mereka pergi. Saat kembali, dia mengernyitkan dahi. Aku tidak memedulikannya, langsung membuang semua makanan ke tempat sampah. Liu Ruyan berkata, apa yang kau pikirkan? Tiba-tiba saja, membuang-buang makanan.
Kakaknya gugur saat menjalankan tugas. Tidak mudah bagi seseorang untuk membesarkan anak sendirian. Kenapa kamu tidak punya rasa simpati? Dia datang ke rumah kita untuk makan, karena memuji masakanmu enak. Kalau kamu tidak suka, bisa katakan langsung. Kenapa harus menggunakan cara rendah seperti ini? Menghadapi ucapannya, aku tidak menjawab. Hanya membereskan piring dengan cepat. Liu Ruyan, melihat ekspresiku yang tenang, menghela napas pasrah. Paling tidak, jangan biarkan mereka datang lagi nanti. Tapi jangan memasang wajah kaku begitu. Kami tidak berutang apapun padamu. Dia kembali ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Untungnya aku sudah tidak peduli. Aku sedang berpikir bagaimana cara memberitahu orang tua tentang pembatalan pertunangan ini. Keesokan harinya aku bangun pagi dan membereskan barang-barang, melihat selimut dan cangkir teh yang disiapkan orang tuaku untuk pernikahanku, serta baskom dan benda lainnya. Ada cetakan double happiness merah pada baskom itu. Sekarang terlihat sebagai ironi yang besar. Setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk membawa barang-barang ini ke pasar untuk dijual, lalu membeli sedikit daging untuk dibawa pulang. Selama tahun-tahun ini, keluarga Liu telah membantuku. Ada budi yang harus dibalas. Di kehidupan ini, aku tidak bisa membalasnya dengan pengabdian diri, tapi dengan uang tentu bisa. Setelah menjual barang-barang itu, aku mendapatkan 4 lembar uang kertas besar. Jumlah ini mungkin tidak berarti di masa depan, namun saat ini adalah jumlah yang sangat besar. Aku telah memperhitungkannya untuk menghindari masalah tambahan. Untuk sementara waktu, aku akan mencoba menjaga status quo dengan Liu Ruyan. Pulang ke rumah, memasak, membereskan pekerjaan rumah. Liu Ruyan pulang ke rumah. Aku melihat dia memakai riasan. Di tangannya ada makanan yang sudah dikemas. Malam ini makan di luar. Sisanya aku bawakan untukmu. Melihat dia mengenakan gaun bunga-bunga kecil dan menyemprotkan parfum. Aku tahu malam ini dia makan bersama Lu Baiken dan keponakannya. Makanan yang dibungkus itu tidak aku sentuh. Aku makan milikku sendiri dalam diam. Setelah selesai, aku membereskan semuanya dan kembali ke kamar. Di dalam kamar, aku membuang barang-barang pernikahan. Sisanya sebagian besar adalah buku. Kamarku sangat kecil. Buku-buku itu dijejalkan di bawah tempat tidur. Karena sudah lama, ada sedikit bau apek. Karena aku sudah memutuskan untuk pergi dari sini. Tempat ini tidak lagi cocok untuk menyimpan barang pribadi apapun milikku. Aku menandai kalender dengan tanda silang menggunakan pena merah. 1 hari lebih dekat menuju kebebasan. Tiba-tiba Liu Ruyan memutar gagang pintu kamarku. Dia mengeluh. Kenapa dikunci? Ada apa? Aku tidak ingin dia melihat kamarku. Jadi aku membuka pintunya. Liu Ruyan menyerahkan sebuah dokumen kepadaku. Orang tuaku bertanya apakah tanggal untuk laporan pernikahan sudah ditentukan. Mereka bilang tanggal 15 bulan depan adalah hari baik. Di kehidupan sebelumnya, itulah hari aku menikah. Aku bilang aku akan memberitahu keluargaku terlebih dahulu. Apa yang perlu didiskusikan? Wajahnya berubah masam. Dia bergumam, bukankah ini sudah diputuskan? Aku menatapnya dalam diam. Di mata orang luar, aku memang tidak selevel dengan keluarga Liu. Liu Ruyan memilihku mungkin karena aku tidak punya latar belakang. Bisa menjalani hidup dengan stabil bersamanya. Bisa menjadi menantu yang mendukung keluarga Liu. Orang tuaku merasa terpilih oleh keluarga Liu. Itu berarti aku punya kemampuan. Lagi pula, Liu Ruyan adalah wanita kaya dan cantik. Sangat lebih dari cukup untuk bersanding dengan pemuda miskin tanpa apa-apa sepertiku. Selama bertahun-tahun di Jiangcheng, aku memang berhutang pada keluarga Liu. Namun saat mengingat kehidupan sebelumnya, baik hutang perasaan maupun hutang uang, sudah kulunasi dengan nyawaku. Di kehidupan kali ini, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Hal terpenting adalah melepaskan diri dari keluarga Liu, menjauh dari Liu Ruyan. Keesokan harinya aku mengemasi barang-barangku. Baru saja hendak keluar pintu, aku berpapasan dengan Liu Ruyan yang membawa kotak makan. Dia tersenyum dan berkata, "Cakwe dari kedai Lau Kiao, susu kedelai dari kedai Lau Chan. Hari ini kamu beruntung bisa makan enak. Aku juga membeli 2 butir telur rebus teh." Liu Ruyan menjejalkan barang-barang itu ke tanganku, menyuruhku duduk untuk makan. "Apakah kamu ingin membeli sesuatu untuk orang tuamu saat pulang nanti?" Liu Ruyan mengeluarkan sekotak krim wajah dari tasnya. Sambil tersenyum berkata, "Ini dibawa dari Hong Kong untuk ibumu." Aku tertegun. Dia tidak memakai ini. Liu Ruyan berkata, "Bagaimana kalau aku ikut pulang bersamamu?" Aku tidak mengerti apa maksudnya.
Dia sangat benci pergi ke desa. Jalannya buruk. Saat cuaca cerah, seluruh badan penuh debu. Saat hujan, seluruh badan penuh lumpur. Di mana-mana ada kotoran sapi. Sebelum aku sempat menolak, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Bibi Dandan menggendong si kecil Dandan dan berlari masuk dengan riang. "Apakah kamu datang untuk bermain denganku?" Liu Ruyan segera menggunakan sapu tangan untuk menyeka keringatnya. "Menurutmu bagaimana? Mengapa dia tidak menemanimu?" Dandan mengerucutkan bibirnya, melirikku sekilas. Matanya berputar. Dia bilang takut ada orang yang marah. Aku pun tidak mengerti apa maksudnya. Pikiran anak kecil sangat mudah ditebak. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Ayah dan ibunya menikah lagi. Dan dia hidup bergantung pada paman. Mengetahui keinginan paman, dia berusaha keras menjadi mak comblang. Ingin menjodohkan Liu Ruyan dengan Lu Baiken, agar dia bisa memiliki keluarga baru. Panggilan Dandan kepada Liu Ruyan sudah menjelaskan semuanya. Lalu dia berkata dengan nada menyedihkan, "Paman sedang merasa tidak enak badan." Liu Ruyan segera meletakkan sarapannya. Terburu-buru menggandeng Dandan untuk pergi, tanpa mengucapkan satu kata pun kepadaku. Aku tersenyum tipis. Berdasarkan prinsip agar tidak ada yang terbuang, aku menghabiskan sarapan dan membereskan barang-barang, bersiap-siap untuk kembali ke desa. Kembali ke kamar. Aku memberi tanda silang besar lagi di kalender. Masih ada 25 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Materi belajarnya aku berikan kepada tetangga sebelah, Bibi Liu. Putranya tahun ini kelas 2 SMA. Kebetulan membutuhkannya. Bibi Liu menatapku dengan ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya dia memberiku sekantong jeruk. Dengan membawa jeruk itu, aku kembali ke rumah, memberitahu orang tuaku tentang pembatalan pertunangan ini. Alasannya adalah perbedaan status ekonomi kedua keluarga yang terlalu jauh. Tidak cocok. Ada benarnya bahwa status sosial harus setara. Ayahku berkata, "Pemimpin lama sangat menghargaimu. Menikahkan putri satu-satunya kepadamu. Ini adalah keberuntunganmu." Ibuku duduk di samping sambil mengupas kacang. Anakku belajarnya pintar. Wajahnya tampan. Mana mungkin tidak bisa menemukan istri. Mengapa harus menjadi menantu parasit? Lalu dia bilang gadis itu terlalu cantik. Setelah menikah nanti, dia harus dilayani seperti nyonya muda. Aku hanya takut dia akan menderita. Feng Yuan akan selalu dipandang rendah di keluarga Liu. Ayah dan ibu bertengkar karena masalah ini. Aku bisa memahami ayahku. Dia merasa tidak enak jika harus mempermalukan dirinya di depan pemimpin lamanya. Akhirnya aku bilang aku yang akan menyelesaikannya. Ayahku melihat bahwa tekadku sudah bulat. Urusan pernikahan adalah hal besar. Pada akhirnya, akulah yang akan menjalani hidup itu. Melihat sikapku yang akan menikah dengan Liu Ruyan, jika pernikahan tidak harmonis, justru akan lebih mengecewakan pemimpin lama itu. Ini adalah urusan hidupmu, biarlah kamu yang memutuskan. Aku mengambil cangkul dan pergi ke ladang untuk bekerja. Dalam perjalanan pulang, penduduk desa melihatku dan menggoda bahwa mahasiswa pertama di desa kami hebat sekali bisa mendapatkan istri orang kota. Kapan bagi-bagi permen pernikahannya? Ayahku setuju di mulut saja, mengikuti kemauanku. Namun mendengar itu dia memasang wajah kaku dan berkata, "Jangan asal menggoda." Penduduk desa merasa tidak puas. Mereka menganggap keluargaku karena sudah mendapatkan orang kota, jadi memandang rendah orang desa. Ayahku tidak pandai bicara. Dia tidak bisa membela diri. Lagi pula, reputasi seorang gadis sangat mereka jaga. Aku tidak memberitahu mereka tentang perubahan pilihan universitas aku. Aku hanya bekerja dalam diam, menyelesaikan semua pekerjaan berat yang bisa dilakukan di rumah. Tanpa terasa, aku telah menghabiskan 20 hari di rumah. Saat hendak pergi, ayah dan ibuku dengan berat hati mengantarku sampai ke stasiun bersama anjing kuning besar. Mereka menyelipkan 15 lembar uang besar kepadaku. Bagi keluargaku yang tidak kaya, ini sudah termasuk jumlah uang yang sangat besar. Aku bersumpah tidak akan membiarkan orang tuaku merasakan lagi penderitaan di kehidupan sebelumnya, di mana memiliki anak sama saja dengan tidak punya anak. Di kehidupan sebelumnya, aku sibuk mencari uang. Liu Ruyan sebagai istri sama sekali tidak mempedulikan orang tuaku. Orang tuaku merasa rendah diri demi menyesuaikan dengan keluargaku. Mereka menanggung berbagai ketidakadilan. Saat memikirkan kehidupan sebelumnya, hidungku terasa perih. Menghitung hari, tinggal 5 hari lagi. Bertahan 5 hari lagi saja.
Aku membawa oleh-oleh khas daerah dan telur menuju gedung asrama. Pintunya terbuka lebar. Lagi-lagi pemandangan harmonis keluarga bertiga. Liu Ruyan jelas terkejut dengan kemunculanku. Dia tiba-tiba berdiri. Aku melihat beberapa buku referensiku tertumpuk di depan pintu kamar. Sampulnya sudah robek-robek. Lu Baiken berdiri dan menarik Dandan masuk ke dalam kamarku. Liu Ruyan sibuk menjelaskan bahwa asramanya ada masalah dengan pipa airnya. Keuangannya juga tidak longgar. Jadi dia datang menginap di sini selama 2 hari selagi rumahnya diperbaiki. Asrama ini diajukan oleh keluarga Liu. Bagaimana dia ingin mengaturnya? Biarkan saja dia. Aku meletakkan sayuran dan telur di dapur. Liu Ruyan bertanya, apakah kamu sudah makan? Jika belum, aku akan membeli beberapa bahan makanan. Kita makan bersama-sama. Agar lebih ramai, makanlah kalian. Aku ingin makan mie. Aku tetap berada di dapur dan tidak keluar. Ruang tamu kembali dipenuhi suara tawa dan canda. Aku memasak mie untuk dimakan. Setelah menyelesaikan makan malam, Liu Ruyan berkata kepadaku dengan wajah memerah, malam ini kamu tidur di kamar bersamaku. Pinjamkan untuk Dandan selama 2 hari ini. Barang-barangmu sudah dipindahkan ke kamarku. Karena tidak mendengar jawabanku, dia bertanya dengan suara pelan. Lagi pula kita akan segera menikah. Kamu sudah berdiskusi dengan paman dan bibi tentang tanggal pastinya. Sambil berbicara, dia meletakkan peralatan makan dari meja ke dalam bak cuci piring. Aku berkata, biar aku saja yang mencucinya. Liu Ruyan hanya melihat dari samping. Lalu bertanya lagi kapan aku berencana mengajukan laporan pernikahan. Orang tuaku juga sudah bertanya, jika aku berterus terang sekarang, entah apa yang akan terjadi. Dari sudut mataku, aku melihat Lu Baiken memasang telinganya, mendengarkan percakapan di sini. Aku menjawab dengan alasan, keluarga sudah menghitung tanggalnya. Katanya tanggal itu kurang baik, jadi rencananya akan diundur sedikit. Liu Ruyan menatapku cukup lama. Lalu terdengar Dandan memanggilnya dengan keras untuk membawanya keluar dari dapur. Aku menghela napas lega. Jika dia terus bertanya, aku akan sulit menjawabnya. Di ruang tamu, mereka duduk bersama menonton televisi. Suasananya tampak harmonis. Aku membereskan barang-barangku dan melihat ada 2 lembar formulir pengajuan laporan pernikahan di meja tulisnya. Semua informasinya sudah terisi lengkap. Kamarnya lebih besar daripada kamarku. Malam ini aku akan tidur di lantai di kamarnya. Bisa bertahan untuk 1 malam. Lalu aku terpikir bahwa aku dan dia akan segera membatalkan pertunangan. Tidak pantas berada di satu kamar berdua. 5 hari lagi aku harus melapor ke sekolah. Dimanapun tempatnya, yang penting bisa tidur. Awalnya aku ingin tidur di ruang tamu. Tapi Lu Baiken sedang duduk di ruang tamu. Seperti seorang Buddha, tak bergeming seperti gunung, menatap televisi. Seolah-olah dia adalah pemeran figuran di dalamnya, menunggu gilirannya untuk muncul. Pada saat itu, Dandan malah semakin melompat-lompat kegirangan, memeluk bola kecilnya, berlari ke sana kemari di setiap ruangan. Kebisingannya membuat kepalaku pusing. Aku terpaksa keluar dari kamar untuk mencari udara segar. Feng Yuan, akhirnya kamu kembali juga. Tetangga, Bibi Liu, sedang memegang kipas dan mencari angin di tengah halaman. Sesekali dia memperhatikan pintu asramaku. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah tanggalnya sudah ditentukan? Kapan kalian menikah? Aku sudah menunggu untuk memakan permen pernikahanmu. Aku hanya bisa tersenyum basa-basi. Liu Yi tiba-tiba merendahkan suaranya. Istrimu itu harus diberi peringatan. Bagaimana bisa dia membawa laki-laki masuk ke dalam rumah? Dia melangkah maju, sambil menarikku ke samping, menutupi bibirnya dengan kipas. Suaranya menjadi lebih rendah lagi. Beberapa hari ini aku membantumu mengawasinya. Seperti apa rupanya jika seorang pria membawa anak dan menumpang di rumah seorang gadis? Sudah berapa banyak orang yang pernah ditemui Nona Liu? Hanya melihat pria tampan saja dia sudah terpesona. Orang seperti dia, apa bisa menjalani hidup dengan benar? Bukankah ini karena Nona Liu di atas jembatan itu cantik? Latar belakang keluarganya juga bagus. Apa ada yang ingin merebutnya? Beraninya kamu tidak ada di rumah dan malah membiarkan orang masuk ke dalam. Jika istrimu dibawa lari, kamu mau menangis di mana? Bodoh sekali ya. Tante Liu menasihatiku dengan penuh perhatian. Dan aku pun tertegun. Jelas-jelas Liu Ruyan yang ingin membawa orang itu ke rumah. Tapi dia malah bilang itu adalah keinginanku. Tante Liu melihat suasana hatiku tidak baik. Lalu berkata bahwa jika Lu Baiken hidup di zaman dulu,
Dia adalah tipe pria yang hanya bisa mengandalkan wanita untuk makan. Kau harus berhati-hati. Sejujurnya, aku tidak peduli apakah di kehidupan ini Liu Ruyan dan Lu Baiken bisa bersama atau tidak. Aku hanya tidak ingin mereka saling menggoda di depan mataku dan masih menjadikanku sebagai tameng. Dari perkataan Tante Liu, dia menilai seleraku sambil menghela napas. Seolah-olah aku sedang memakai topi hijau yang sangat besar di kepalaku. Tante Liu memujiku jujur. Dia tahu aku sebagai laki-laki tidak akan bisa berdebat. Takut pada istri itu hal yang sulit dikatakan. Jika saatnya tiba, aku bisa meminta bantuannya untuk mengusir orang. Aku tahu dia ingin mengambil hatiku. Dia selalu ingin aku memberikan pelajaran tambahan SMA untuk putranya. Tante Liu, bolehkah aku meminta bantuanmu dalam satu hal? Saat mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakan mata. Bagaimana mungkin tidak bisa? Aku akan segera pulang untuk bersiap. Aku akan membangunkan bocah nakal itu. Aku berbalik kembali ke asrama dan menemukan ruang tamu sudah kosong. Pintu kamar Liu Ruyan terbuka, seolah menungguku untuk masuk. Saat aku mendekat, aku menyadari tas barang yang diletakkan di dalam ruangan telah dibuka. Di atasnya penuh dengan jejak kaki Dandan. Lu Baiken berkata dengan nada meminta maaf. Maafkan Feng Yuan, Dandan terlalu nakal. Dia mengira itu adalah sampah. Dia suka menginjak-injak sampah. Dia merobek buku-bukuku dan menginjak-injak barang-barangku. Terdengar suara gaduh lagi dari dapur. Saat aku mendekat untuk melihat, lantai dapur penuh dengan telur yang pecah. Itu adalah telur yang dengan susah payah kubawa dari kampung halaman. Telur ayam kampung yang dipelihara orang tuaku dengan makan biji-bijian. Lu Baiken menggendong Dandan. Kilatan penghinaan melintas di matanya. Dia berkata tanpa rasa bersalah sedikit pun, "Berapa harga telur-telur ini? Aku akan menggantinya untukmu. Apa kau mampu menggantinya?" Aku menatapnya dengan wajah dingin. Lu Baiken tertegun. Jelas dia tidak menyangka aku akan mempermasalahkan Dandan. Melihat ekspresiku yang muram, dan melihat kulitku yang halus, dia menyadari bahaya, dan segera menangis keras-keras. Berteriak, "Tante, tante, aku takut sekali. Cepat datang dan selamatkan kami." Liu Ruyan bergegas datang. Dandan langsung menghambur ke pelukannya. Dengan air mata yang bercucuran dan ingus yang mengalir, dia mengadu. Lu Baiken berpura-pura merasa bersalah dan meminta maaf kepadanya. Dandan ingin minum air dan tidak sengaja menjatuhkan telur-telur itu. Aku sudah berniat untuk menggantinya. Tapi tak disangka Feng Yuan begitu tidak kenal ampun. Menakut-nakuti anak kecil. Liu Ruyan memelototiku, lalu segera membujuk Dandan. "Tidak apa-apa. Nanti aku yang akan memberinya pelajaran untukmu. Paman, biarkan dia meminta maaf padamu." Dandan memeluk leher Liu Ruyan, menangis lebih keras lagi. Liu Ruyan terpaksa membujuk anak itu dengan permen. Di tempat yang tidak terlihat olehnya, Lu Baiken melirikku dengan nada provokasi. Berkata tanpa suara, "Si kampungan, ayo ikut membujuk Dandan." Melihat dunia kecil mereka bertiga yang seolah memiliki penghalang sendiri. Orang luar tidak bisa masuk. Aku menunduk dan membereskan dapur. Suara tangisan di luar berhenti. Liu Ruyan masuk sambil membawa gelas air. Tampaknya ingin meminta pertanggungjawaban dariku. Lalu dia melihatku meremas semua pecahan kulit telur di dapur dalam genggamanku. Menatapnya dengan dingin. Dia menyadari bahwa semua telur yang kubawa telah pecah. Bahkan sayuran pun dibuang ke tempat sampah. Tiba-tiba suaranya tercekat di tenggorokan. Wajahnya menjadi pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak. Aku menarik napas dalam-dalam di dalam hati. Berkata dengan tenang, "Aku akan membantu Zhao Yu belajar tambahan. Malam ini aku akan beristirahat di rumahnya. Setelah merapikan barang-barang, aku baru saja hendak keluar." Liu Ruyan menghalangiku. "Apa kau sengaja menghindariku?" Mungkin karena dulu aku sudah terbiasa tunduk padanya, selalu memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba melihat perubahan sifatku. Apa ini karena masalah Dandan? Dia hanya anak kecil berusia 4 tahun. Sedikit nakal. Kau adalah orang dewasa. Bagaimana bisa kau perhitungan dengan anak kecil? Aku juga sudah menjelaskan alasannya. Mereka hanya tinggal selama 2 hari. Kau cemburu ya? Aku memijat pangkal hidungku. Kau sudah bilang kepada semua orang bahwa ini adalah ideku. Apa kau percaya kalian bisa melakukannya? Liu Ruyan tertawa kecil. Tatapannya mengisyaratkan bahwa aku memang sedang cemburu. Sambil berkata begitu, dia menggoyangkan lenganku. Membantu orang lain itu perbuatan mulia. Ini bukan masalah besar. Maaf.
Aku minta maaf padamu. Aku mengalah selangkah, menghindari tangannya. Kebetulan aku mendengar Liu Ye memanggilku di pintu. Liu Ruyan terpaksa memaksakan senyum. Melihatku pergi, aku memberikan pelajaran tambahan selama 1 jam untuk putra Liu Ye. Aku tidur di lantai kamarnya selama 1 malam. Masih ada 4 hari lagi. Berpikir bahwa uang ini tidak bisa dihemat. Sebaiknya aku mencari penginapan untuk tinggal selama 3 malam. Tante Liu memanggil namaku sambil tersenyum, mengatakan bahwa istrinya sudah pulang membawa sarapan. Begitu aku kembali ke rumah, aku kembali melihat keluarga beranggotakan 3 orang itu duduk bersama meminum susu kedelai. Pemandangan harmonis saat memakan cakwe. Lu Baiken berkata, "Feng Yuan, ayo makan bersama. Maaf sudah mengganggu kalian selama beberapa hari ini. Aku akan membelikan sarapan untuk kalian. Ini cakwe dan susu kedelai kesukaan kalian." Semua cakwe di atas meja dipeluk oleh Dan di dadanya. Setiap potong digigit sedikit. Wajah Lu Baiken tampak datar, namun matanya tersenyum. "Ada apa ini? Kan sudah kubilang sisakan 2 potong untuk paman." "Aku tidak mau. Dia orang jahat. Tidak pantas makan cakwe kami." Dan membuat muka jelek, menendang kaki, dan menjulurkan lidah. Aku malas ikut bermain sandiwara dengan mereka. Aku masuk ke kamar dan mengemasi barang-barangku, bersiap untuk pindah semuanya. Saat aku sedang membereskan barang-barangku, tiba-tiba aku menyadari surat pemberitahuan penerimaan kuliahku hilang. Aku sangat panik hingga berkeringat dingin. Aku mencarinya kemana-mana. Ternyata surat itu ada di tempat sampah. Bagian belakang kertas itu penuh dengan coretan. Sekali lihat saja sudah tahu ini adalah karya Dan. Dan melihatnya dan maju untuk merebutnya. "Itu milikku." Aku sangat marah hingga seluruh tubuhku gemetar. Aku mendorongnya, dan jatuh ke lantai. Dia membelalakan matanya yang besar. Lalu tiba-tiba, dia menangis terseduh-seduh dengan sangat keras. Sebenarnya aku tidak menggunakan banyak tenaga. Hanya saja Dan berlari terlalu cepat. Keseimbangannya tidak stabil. Ditambah lagi dengan doronganku. Dia pun terjatuh ke lantai. Lu Baiken langsung menyerbu maju. Dia berkata dengan nada kejam, "Feng Yuan, beraninya kamu mendorong anak kecil. Ini sudah keterlaluan. Anak ini benar-benar tidak punya tata krama. Sama sekali tidak mau belajar hal baik. Suka mengacak-acak barang orang lain. Keluar kamu dari sini." Melihat situasi itu, Dan menangis semakin kencang. Dia berteriak bahwa dia takut dan tidak mau melihatku. Lu Baiken memeluk anak itu untuk menenangkannya sambil tersenyum tipis. "Ini adalah anakku. Bukan urusanmu untuk memarahi danku. Dia tidak sepertimu. Kamu hanyalah pria pemakan nasi lunak. Sudah diberi hati malah minta jantung. Apa hebatnya kamu?" Setelah melemparkan kata-kata itu, dia sengaja membanting pintu dengan keras. Aku tahu Lu Baiken menyukai Liu Ruyan. Dia juga ingin memanfaatkan latar belakang keluarganya. Hanya saja keluarga Liu memandang rendah orang seperti Lu Baiken yang hanya punya tampang, tapi tidak berpendidikan, hanya pria tampan tak berguna. Wanita memang menyukai pria tampan. Terkadang standar moral bisa mengikuti bentuk wajah. Aku berasal dari desa, seorang kampungan. Seseorang yang sejak kecil hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kerja keras dalam belajar. Ingin mengubah nasib. Dulu saat berhadapan dengannya, aku pernah merasa rendah diri. Merasa tidak mungkin bisa menandinginya. Hal yang sama juga ada di dalam hati Liu Ruyan. Kini setelah terlahir kembali, aku sudah berpikir terbuka. Mengapa aku harus bersaing dengan Lu Baiken? Sama seperti kehidupan kali ini, aku ingin menempuh jalan tanpa Liu Ruyan. Memulai kembali jalan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebenarnya aku pernah berpikir untuk membalas dendam pada Lu Baiken dan Liu Ruyan. Namun, kebaikan kedua orang tua keluarga Liu kepadaku adalah nyata. Ditambah lagi, niat buruk Lu Baiken terhadap Liu Ruyan sudah sangat jelas. Kalau tidak, mengapa dia selalu menyuruh Dan memanggil Liu Ruyan dengan sebutan tante kecil? Bukankah istri dari seorang paman seharusnya dipanggil tante? Niat busuknya sudah diketahui semua orang. Liu Ruyan pun membiarkannya. Itulah bentuk kemurahhatianku terhadap mereka. Daripada melampiaskan kemarahan, aku lebih memilih untuk melepaskan, dan dengan lebih tenang melangkah menuju kehidupan baruku. Aku meninggalkan surat, membawa sisa barang bawaanku dan meninggalkan asrama ini. Menjelaskan secara singkat tentang pembatalan pertunanganku dengannya, serta mendoakannya agar segera menemukan orang yang tepat dan bahagia di sisa hidupnya, di sisa hari libur.
Aku setuju untuk memberi pelajaran tambahan kepada Zhao Yu. Di taman kecil dekat sini, hari ini Zhao Yu datang terlambat. Di tangannya ada sebuah es krim. Di belakangnya mengikuti seorang gadis cantik, Liu Ruyan. Hari ini dia berdandan khusus, mengenakan gaun putih. Dia berjalan cepat ke hadapanku, dengan kedua tangan di pinggang. Zhao Yu tidak berani mendekat, membiarkan kami berbicara. Liu Ruyan memajukan bibirnya. Aku lapar. Pulanglah dan masakan sesuatu untukku. Aku hanya menatapnya dalam diam. Liu Ruyan merasa tidak nyaman ditatap seperti itu. Dia kembali berkacak pinggang. Aku bahkan tidak marah. Kenapa kamu yang marah? Kalau ada permintaan, katakan saja langsung. Kenapa harus mengancam dengan pembatalan pertunangan? Ayo pergi, kita pergi belanja sayur. Dia mengulurkan tangan untuk meraih lenganku. Aku mundur satu langkah. Tangannya tidak mengenai apapun. Dia menatapku dengan mata besarnya. Kamu menghindariku. Wajahnya tampak sedih. Dulu, jika aku melihatnya seperti ini, aku akan menyalahkan diri sendiri. Aku akan merasa bersalah dan ragu apakah aku sudah cukup baik padanya. Ada beberapa hati yang tidak akan pernah bisa dihangatkan, dan ada beberapa hati yang sekali sudah dingin, akan dingin selamanya. Dia termasuk yang pertama, dan aku adalah yang kedua. Masalah dengan orang tuaku sudah terselesaikan. Rencananya, besok aku akan pergi ke kediaman keluarga Liu. Setelah orang tua kami mencapai kesepakatan, orang tuaku yang akan mengatakannya kepada Liu Ruyan. Kemudian aku bisa berangkat ke utara untuk masuk universitas. Melihat situasi itu, Liu Ruyan menggoyang-goyangkan lenganku dengan lembut, lalu merajuk, masih marah, ya, dan memang salah. Tapi kamu kan orang dewasa. Tidak baik kan jika kamu mempermasalahkan hal kecil dengan anak-anak. Kamu terlalu pelit. Soal kamu marah ini, Baiken merasa sangat tidak enak hati. Tadi malam dia keluar dan bilang ingin mencarimu. Sampai tengah malam pun dia belum kembali. Tadi malam hujan deras. Saat dia kembali, dia basah kuyup seperti ayam jatuh ke air panas. Sekarang dia demam tinggi. Sedang diinfus di klinik. Dan memang agak nakal. Tapi anak kecil mana yang punya niat buruk? Dia hanya belum mengenalmu. Jadi dia bersikap begitu. Cobalah lebih sering berinteraksi dengannya. Aku memotong ucapannya dengan tidak sabar. Kenapa aku harus lebih sering berinteraksi dengannya? Bibirnya gemetar. Matanya terbelalak. Tidak tahu harus menjawab apa. Apakah dia keponakan kandungmu? Dia juga. Sangat berharap kamu bisa menjadi bibi kandungnya. Lu Baiken menyindirku bahwa aku adalah pria yang hidup dari harta wanita. Apa menurutmu aku seperti itu? Aku menatapnya tajam. Ekspresi wajah Liu Ruyan perlahan berubah. Aku dan Lu Baiken hanya teman biasa. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Aku merasa kasihan pada anak itu. Kamu bisa terus mengasihaninya. Jadilah bibi atau ibunya. Kataku dengan datar. Kamu selalu membandingkan kekuranganku dengan kelebihannya. Aku yang bekerja keras tidak akan bisa menang melawan pria simpanan yang hanya tahu menikmati hidup. Aku tertawa kecil 2 kali. Liu Ruyan tampak bingung. Wajahnya berubah merah, lalu pucat, dengan mata yang terbelalak lebar. Kamu keterlaluan. Aku datang untuk membicarakan laporan pernikahan. Tapi kamu malah memfitnahku. Renungkanlah perbuatanmu sendiri. Kalau tidak, jangan cari aku lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan penuh amarah. Tubuhnya tampak sedikit terhuyung-huyung. Aku mengalihkan pandanganku, lalu memanggil Zhao Yu untuk melanjutkan pelajaran tambahan. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Kak, apa kamu benar-benar tidak akan mengejar kakak ipar? Pria simpanan itu menyukai kakak ipar. Dan kakak ipar sepertinya agak bingung. Mungkin terpesona sementara oleh wajah tampannya. Apa kamu tidak ingin melanjutkan pelajaran kita? Zhao Yu membuat gerakan menutup resleting dengan mulutnya. Aku tersenyum dingin dalam hati. Mungkin di matanya, tidak membicarakan laporan pernikahan dengan orang yang ingin memanjat tangga sosial sepertiku adalah hukuman terberat. Benar-benar konyol. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah keluarga Liu. Aku menjelaskan maksud kedatanganku dan mengembalikan setengah dari uang yang ada padaku kepada Tuan Liu, serta menulis surat utang. Kedua orang tua keluarga Liu sangat terkejut melihat tekadku sudah bulat. Dan mereka juga baru-baru ini mendengar kabar tentang Liu Ruyan yang sering terlihat bersama Lu Baiken, berkat kemampuan bicara Tante Liu. Dan imbalannya tentu saja adalah aku membantu memberi pelajaran tambahan kepada Zhao Yu. Orang tua Liu setuju. Mereka juga tidak mengambil uangku.
Mereka hanya berkata agar aku membalas budi kepada masyarakat di masa depan. Tiket kereta api pun dibantu belikan oleh Tuan Bai. Beliau bahkan menyiapkan beberapa produk lokal untuk kubawa. Aku merasa terharu. Beliau mengirim orang untuk mengantarku ke stasiun kereta api. Setelah perjalanan selama 2 hari 1 malam, aku tiba di sekolah dengan penuh guncangan. Di kehidupan sebelumnya, aku pergi ke selatan untuk kuliah. Demi mengikuti keinginan Liu Ruyan, aku mengambil jurusan yang tidak aku sukai. Kemudian karena dia hamil, dia mendesakku untuk terjun ke dunia bisnis. Hingga akhirnya aku putus sekolah di tengah jalan. Bekerja keras mencari uang untuk keluarga sejak dini. Kini aku terlahir kembali. Aku ingin menebus penyesalan ini. Mempelajari mata kuliah yang paling aku sukai. Orang tuaku tidak bisa banyak membantuku. Di sekolah, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Sebulan kemudian, aku menerima telepon dari Liu Ruyan. Liu Ruyan membutuhkan waktu dan usaha untuk menemukan keberadaanku. Dia menelpon ke kantor di sekolah. Aku tidak mengangkatnya. Aku langsung meminta guru untuk menutup teleponnya. Liu Ruyan mulai menulis surat untukku. Awalnya dia memaki aku tidak tahu terima kasih. Lalu menjelaskan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Lu Baiken. Dia juga mengatakan agar pertunangan ini tidak diputuskan. Dia bahkan mengirimkan uang 50 yuan sebagai biaya hidup. Aku tidak membalas suratnya. Mengenai uang itu, aku juga tidak menerimanya. Hanya saja, dengan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, aku bisa dengan cepat menemukan pekerjaan paruh waktu untuk menghidupi diriku sendiri. Setelah 1 semester berlalu, Liu Ruyan menulis 13 pucuk surat. Dari nada bicaranya yang awalnya keras, hingga akhirnya menjadi semakin lembut. Meminta maaf dengan tulus. Menantikan balasan surat dariku. Aku hanya membaca tanpa membalas. Adapun uang yang dia kirimkan, aku langsung mengembalikannya untuk didonasikan kepada Tuan Bai. Liu Ruyan akhirnya menulis, "Tunggu aku pulang saat tahun baru. Pasti akan menikah denganku." Meskipun aku tidak menyukainya, bukan berarti dia tidak boleh pulang saat tahun baru, kan? Setelah sekolah libur musim dingin, Zhao Yu datang menjemputku. Dia menceritakan gosip terbaru akhir-akhir ini. Kejadian terbesar adalah Liu Ruyan tidak bisa menggangguku lagi. Nona Liu sudah menikah dengan Lu Baiken. Zhao Yu merasa heran dan berkata, "Jelas-jelas dia tidak bisa melupakanmu." Kemudian Tante Liu memberitahuku, sepertinya Liu Ruyan terjebak dalam permainan Lu Baiken. Di zaman ini, gaya hidup masih cukup konservatif. Lu Baiken memanfaatkan alkohol untuk meniduri Liu Ruyan, seperti membeli tiket setelah naik kereta. Liu Ruyan tidak punya pilihan selain menikah. Tante Liu bilang dia sudah tahu Liu Ruyan akan jatuh ke tangan Lu Baiken. Dia hampir membuat orang tuanya mati karena marah. Lu Baiken bekerja di grup seni. Liu Ruyan terlalu dimanjakan oleh orang tuanya. Pengalaman hidupnya sangat dangkal. Ditambah lagi Lu Baiken pandai berakting. Sangat mudah untuk memanipulasinya. Liu Ruyan, dulu saat ada aku, Lu Baiken masih sedikit menahan diri. Begitu aku pergi, Lu Baiken menggunakan alasan untuk menghiburnya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hubungan mereka pun terjalin secara alami. Liburan musim dingin berakhir. Aku kembali ke sekolah. Di peron stasiun kereta api, aku tidak sengaja melihat Liu Ruyan. Yang berbeda adalah, aku pergi ke utara, dia pergi ke selatan. Kami berada di peron yang berbeda, menuju arah yang berlawanan. Keretaku berangkat lebih dulu. Aku naik ke dalam kereta. Terhalang oleh kaca, aku melihatnya menatapku. Seolah ada ribuan kata yang ingin diucapkan. Kereta mulai bergerak. Kami benar-benar saling melewatkan. Memulai lintasan hidup yang berbeda. Sebulan setelah tiba di sekolah, aku menerima sepucuk surat darinya. Surat itu, ada bekas air mata di kertasnya. Dia bilang seharusnya dia menungguku pulang saat tahun baru untuk menikah. Namun dia dijebak oleh Lu Baiken. Dia sengaja dibuat mabuk. Hal itu terjadi padanya. Dia terpaksa menikah dengan Lu Baiken. Setelah dia meminta maaf kepadaku, aku tidak pernah lagi menerima surat darinya. Setelah lulus universitas, aku memutuskan untuk tetap tinggal di kampus, mengabdikan diri pada proyek pertahanan nasional. Menjaga rumah dan negara adalah pengabdian hidupku. Cerita sampingan Liu Ruyan. Aku mendengar Feng Yuan pergi ke rumahku untuk mencari ayah dan ibu. Aku berpikir dia pergi untuk mengurus laporan pernikahan. Dalam hatiku aku tahu dia tidak bisa merelakanku. Dia akan dengan patuh mengakui kesalahannya dan kembali memohon padaku. Jadi aku menunggu dan menunggu di asrama. Menunggu, dia datang mencariku.
Aku selalu berpikir demikian. Namun, aku tidak kunjung menunggunya sampai datang. Lu Baiken memberitahuku, Feng Yuan pergi ke utara, ke Universitas Teknologi. Dia telah mencampakkanku. Aku membantah bahwa itu tidak mungkin, lalu pergi ke penginapan, tidak melihat orang itu, lalu mencari Zhao Yu. Zhao Yu merasa terkejut. Ternyata aku bahkan tidak tahu universitas mana yang dia masuki. Aku pulang ke rumah. Orang tuaku berkata, hari itu Feng Yuan datang ke rumahku justru untuk urusan pembatalan pertunangan. Aku marah dan bertanya, kenapa kalian tidak memberitahuku? Ini adalah urusanku dan dia. Ayah membentakku dengan marah. Saat kau setiap hari saling lempar pandangan dengan Lu Baiken, kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau pernah memikirkan perasaan Feng Yuan? Kau masih punya muka untuk mengatakan bahwa hubunganmu dengan Lu Baiken hanyalah teman biasa yang murni. Kata-katamu itu hanya bisa menipu hantu. Kau seorang wanita, membawa pria tidak jelas ke dalam rumah saat berada di asrama. Aku tertegun, lalu membantah. Pikiran kalian saja yang kotor. Melihat apapun jadi terasa kotor. Kau tidak kotor. Lalu bagaimana dengan Lu Baiken? Apa bukan karena kau melihat wajahnya yang tampan, sehingga kau terobsesi dengan penampilan fisiknya? Ayah menyuruhku pergi. Ibu menarikku keluar. Aku mulai menangis terseduh-seduh. Bukankah dia ayahku? Kenapa malah membela orang asing? Putriku, hati manusia itu sulit ditebak. Apa kau benar-benar tidak membandingkan Lu Baiken dengan Feng Yuan? Faktanya, teriakanku itu hanyalah untuk menutupi rasa bersalah di dalam hati. Secara pribadi, aku berharap suamiku memiliki wajah seperti Lu Baiken. Alasan Feng Yuan, jika benar-benar harus memilih suami antara Lu Baiken dan Feng Yuan, aku akan memilih Feng Yuan. Karakter pribadinya baik, memiliki rasa tanggung jawab, tahan banting, dan juga berkemampuan. Aku tidak rela, lalu berkata kepada ibu, aku pasti akan mendapatkan Feng Yuan kembali. Tak disangka, langkah pertama saja sudah menemui kegagalan. Aku melakukan panggilan telepon, tapi dia tidak mau menjemputku. Aku mulai menulis surat dengan gila-gilaan, menulis banyak kata-kata romantis, bahkan mengirimkan uang kepadanya. Namun, satu pun suratnya tidak pernah dibalas. Dan dia bahkan mengirimkan kembali uang itu kepadaku. Ayahnya memerintahkanku agar tidak mengganggunya lagi, serta memaki bahwa aku tidak pantas untuknya. Aku merasa sangat marah. Lu Baiken datang mencariku lagi. Dia memaki Feng Yuan karena tidak menghargaiku. Dan juga mencoba berbagai cara untuk merayuku. Namun aku selalu menjaga jarak darinya. Kemudian dia menyadarinya. Dia mengajakku makan, dan berkata akan membantuku mendapatkan kembali tunanganku. Malam itu suasana hatiku sedang buruk. Aku minum cukup banyak, dan menangis terseduh-seduh. Hingga aku mengira Lu Baiken adalah Feng Yuan. Aku mendengar dia membisikkan kata cinta di telingaku. Saat aku terbangun, aku menyadari semuanya telah salah. Lu Baiken berkata dia akan bertanggung jawab dan menikahiku. Aku sama sekali tidak ingin menikah dengannya. Tapi masalah antara aku dan dia sudah diketahui semua orang. Belakangan aku baru tahu bahwa dialah yang sengaja membuatku mabuk, menyiapkan lubang api, dan membiarkanku terperosok ke dalamnya. Setelah menikah, aku segera hamil. Kuliahku pun tidak selesai. Aku putus sekolah. Lu Baiken tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah sepanjang hari. Dia juga suka minum alkohol dan berjudi. Setiap hari dia meminta uang dari keluargaku. Orang tuaku membandingkannya dengan Feng Yuan. Dia marah dan melampiaskannya kepadaku saat pulang ke rumah. Awalnya hanya makian kasar. Kemudian dia mulai mendorongku. Aku tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini sebelumnya. Aku pun membalas memukulnya. Wanita tidak akan pernah bisa menang melawan pria. Terlebih lagi aku sedang hamil. Akhirnya, anak itu hilang. Meninggalkan trauma penyakit. Aku sangat menyesal. Berteriak ingin bercerai. Saat itu, perceraian adalah hal yang sangat memalukan. Tapi aku tidak tahan lagi. Lu Baiken bersikeras tidak mau bercerai denganku. Dia berlutut di depan orang tuaku, memohon pengampunanku. Berjanji tidak akan memukulku lagi. Kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga hanya ada 0 kali atau tak terhingga kali. Sifat dandan, anak itu, juga sama seperti Lu Baiken. Karena kecelakaan tragis itu, rahimku rusak. Dokter memberitahuku bahwa aku tidak bisa hamil lagi. Lu Baiken menghinaku. Wanita yang tidak bisa melahirkan, apakah masih bisa disebut wanita? Setelah bercerai siapa yang mau menerimaku? Ibuku juga memintaku untuk bersabar. Ini adalah jalan yang kupilih.
jalan yang salah. Dia memaksaku untuk terus melaluinya, menyuruhku menerima takdir. Berbeda dengan aku yang terkikis oleh rutinitas hidup, tiba-tiba aku teringat Feng Yuangshu. Zhao Yu berkata, melihat laporannya di surat kabar. Di antaranya ada sebuah fotonya. Dia mengenakan pakaian kerja, matanya bersinar penuh semangat, menatap kamera dengan percaya diri. Terlihat sangat gagah. Hatiku terasa perih, mengingat dulu matanya selalu penuh dengan. Aku merendahkan diriku di dapur kecil mengurus urusan rumah tangga. Rasanya seperti kejadian di kehidupan sebelumnya. Aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku menikah dengan Feng Yuangshu. Tak lama kemudian aku hamil. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Hampir semua uang yang dihasilkannya diberikan kepadaku. Aku mengeluh karena dia jarang berada di rumah. Karena punya uang dan punya waktu, aku malah terlibat hubungan dengan Lu Baiken. Anak kami kekurangan kasih sayang ayah. Aku meminta Lu Baiken menjadi ayahnya. Dia mengira hubunganku dengan Lu Baiken adalah cinta sejati. Dia sengaja memalsukan tes ENA, menyatukan aku dan Lu Baiken. Aku bermimpi Feng Yuangshu sangat marah hingga terkena serangan jantung dan jatuh tersungkur di lantai. Saat itulah aku tiba-tiba terbangun. Jantungku berdegup kencang, merasa sangat sesak. Terdengar seseorang sedang menggedor pintu dengan keras. Aku bangun untuk membukanya. Yang terlihat di hadapanku adalah polisi. Karena Lu Baiken berselingkuh dengan istri orang lain, tertangkap basah di lokasi. Mereka memintaku ikut ke kantor polisi. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kehidupan dalam mimpi itu. Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Hanya saja, orang yang diselingkuhi oleh Lu Baiken adalah aku. Kini roda karma berputar. Tiba giliranku memetik buah dari perbuatanku sendiri. Melihat sosok Lu Baiken yang sudah tidak berbentuk, dipukuli hingga wajahnya babak belur, dan dia memaki, mengatakan bahwa wanitalah yang lebih dulu menggoda, melimpahkan semua kesalahan kepada si wanita, sama sekali tidak punya tanggung jawab, hanya tahu cara menjadi benalu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku ingin bercerai. Dia menolak bercerai dan malah memukulku. Dia mengajakku, bertanya apakah aku sedang memikirkan Feng Yuangshu lagi, lalu memaki bahwa aku sama sekali tidak pantas untuknya. Ya, benar. Aku telah menyia-nyiakan kesempatan emas yang aku miliki, baik di kehidupan sebelumnya maupun kehidupan sekarang. Mungkin Lu Baiken adalah pembalasanku. Wanita ya, dari surga menuju neraka, cukup bertemu dengan satu pria bajingan saja. Cerita selesai.